Salam kerahiman, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Saya Pastor Ian Oratmangun yang bekerja sebagai pastor paroki Santa Maria Assumpta Alusi akan memberikan serangkaian laporan kegiatan dalam rangka Hari Minggu Kerahiman Ilahi di paroki Santa Maria Assumpta Alusi, Keuskupan Amboina, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Indonesia. Apa yang tertera di depan ini adalah doa pembukaan yang dipimpin oleh saya dalam rangka prosesi arca dan gambar kerahiman ilahi menuju ke tempat perayaan Ekaristi Kudus. Dari tempat ini seluruh umat berjumlah 4.800 jiwa berarak bersama-sama. Sang kerahiman ilahi disambut secara adat oleh umat setempat dengan berpakaian adat, busana adat, bahasa adat, dan tarian adat. Inilah tarian yang disebut tarian Cakalele. Umat Allah dengan penuh kegembiraan dan penuh sukacita dan dengan semangat yang berkobar-kobar bersiarah dalam prosesi yang panjang menghantar sang kerahiman ilahi dengan tari-tarian, dengan tipa, dengan musik, dengan nyanyian. Umat Allah bersukacita dibakar oleh sang kerahiman ilahi dengan penuh semangat berjalan melintasi jalan yang panjang menuju tempat persembahan Ekaristi Kudus. Inilah tarian Cakalele dan tarian yang menyatakan kepercayaan penuh kepada sang kerahiman. Sukacita ini dilambangkan dengan tarian baik oleh orang-orang tua, orang-orang dewasa, maupun anak-anak, baik laki-laki maupun kaum perempuan. Pastor bersama dengan tarian ibu-ibu dengan pakaian adat, pakaian kebesaran adat Tanimbar sedang berarak dengan penuh kegembiraan dan sukacita menghantar gambar sang kerahiman yang sangat besar. Gambar-gambar kerahiman ini dihantar dari setiap stasi yang ada dalam paroki Alusi. Ada 8 stasi besar. Umat sudah sejak pagi jam 5 pagi
telah bersiara dari kampung masing-masing menuju ke pusat paroki, yaitu Alusikrowain, tempat ini untuk bersama-sama nantinya mempersembahkan perayaan Ekaristi Kudus. Inilah tarian dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan hati yang meluap-luap, dibakar oleh nyala api kerahiman ilahi. Sepanjang perjalanan, umat tidak pernah berhenti, tetap dengan gerakan tarian-tarian, baik tarian cakelele maupun dengan tarian-tarian kebesaran yang ditunjukkan oleh ibu-ibu. Saudara, inilah tanda dan bukti bahwa umat telah dibakar oleh api kerahiman ilahi. Umat dengan semangat, baik tua maupun muda, baik anak-anak maupun orang tua, semuanya bersukacita, semuanya bergembira karena telah disentuh oleh api kasih kerahiman ilahi. Ini adalah gambar-gambar kerahiman yang dihantar dari masing-masing stasi. Umat larut dalam lagu dan nyanyian, dalam puji-pujian dan doa kepada Sang Kerahiman. Inilah gambar kerahiman. Ada yang berukuran kecil maupun ada yang berukuran besar. Umat tidak pernah merasa capek berjalan dari stasi mereka masing-masing, menghantar, memikul, menggendong Sang Kerahiman. Lihat, semuanya berjalan dalam barisan yang teratur sambil bernyanyi, berdendang,
menari dan berdoa. Gambar-gambar kerahiman yang dihantar oleh umat ini akan diberkati dan diletakkan di dalam gereja. Umat Paroki Santa Maria Assumpta Alusi baru pertama kali berjumpa dengan Sang Kerahiman dalam acara dan perayaan novena Kerahiman Ilahi maupun pesta Kerahiman Ilahi yang saat ini sedang berlangsung dan dirayakan. Umat benar-benar memiliki semangat devosi kepada Kerahiman Ilahi dengan setia dan tekun. Semua umat membenamkan diri dalam lautan Kerahiman Ilahi. Inilah umat yang sejak pagi berjalan bersiarah dari kampung-kampung mereka masing-masing. Umat dengan sangat luar biasa menahan haus, menahan lapar, menghantar Sang Kerahiman Ilahi. Umat memberikan penghormatan yang sangat istimewa kepada Sang Kerahiman Ilahi atas cinta dan belas kasih Sang Kerahiman kepada seluruh umat yang dialami selama hari-hari novena Kerahiman berlangsung. Inilah acara puncak pada pesta Kerahiman Ilahi. Pada acara puncak pesta Kerahiman Ilahi ini, sebelum perayaan Ekaristi dimulai, umat mengadakan perarakan gambar-gambar kerahiman ini.
umat Allah dengan kesederhanaan dan dengan kerendahan hati menampilkan apa adanya untuk pujian, penghormatan, dan sembah bakti bagi Sang Kerahiman Ilahi. Perjalanan umat dari stasi mereka masing-masing cukup berjauhan satu sama lain, tapi karena dibakar dan disemangati oleh api kerahiman ilahi, umat tanpa mengenal lelah berjalan dengan penuh sukacita dalam doa-doa, dalam tarian-tarian, memuji dan memuliakan Sang Kerahiman Ilahi. Inilah umat yang terdepan dengan mengenakan baju kostum pakaian adat Tanimbar. Inilah prosesi atau syarah yang baru pernah dilakukan untuk Sang Kerahiman Ilahi di Paroki Santa Maria Assumpta Alusi, Kepulauan Kabupaten Tanimbar, Provinsi Maluku, Keuskupan Amboina. Kita menyaksikan orang-orang muda yang sedang memikul gambar kerahiman, juga berdendang, bergoyang, bergembira atas sukacita mereka mengambil bagian dalam lautan samudra kerahiman Allah. Gambar-gambar kerahiman ini akan diletakkan di dalam gereja maupun di tempat umum untuk dilihat, dihormati, dipuji dan dimuliakan oleh seluruh umat Allah. Ini barisan yang paling belakang. Sekarang saudara-saudari, saya dan kelompok tarian
telah memasuki tempat perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan. Di dalam lokasi ini, umat masih terus menunjukkan sukacita, memperlihatkan kegembiraan dengan tarian, dengan nyanyian. Karena begitu banyak umat yang hadir, maka perlu diatur agar Sang Kristus Raja bisa dihantar masuk ke lokasi perayaan ini dengan baik. Sekarang kita melihat keriman ilahi satu persatu diarak menuju ke samping altar tempat perayaan Ekaristi ini akan dilangsungkan. Semuanya bergembira, semuanya bersukacita, berdendang, menari dan bergoyang. Kita lihat Sang Kerahiman mulai dihantar satu persatu memasuki lokasi tempat perayaan Pesta Kerahiman Ilahi. Sukacita, kegembiraan yang meluap-luap, membakar semangat umat sehingga mereka terus-menerus bergoyang ke kiri dan kanan sebagai ungkapan kegembiraan, ungkapan sukacita dan kepercayaan penuh kepada Sang Kerahiman Ilahi. Kita melihat betapa antusias orang-orang muda karena disentuh, dijamah oleh Sang Kerahiman sendiri. Mereka tidak pernah capek, tidak pernah letih dengan Sang Kerahiman. Inilah pemandangan perarakan gambar-gambar Kerahiman Ilahi
untuk kemudian ditempatkan di depan altar dan nantinya diberkati penggembiraan, sukacita itu terus mengalir dalam diri putra-putri Sang Kerahiman ini. Inilah lokasi atau tempat perayaan Ekaristi pada pesta Kerahiman Ilahi ini dilangsungkan. Tempatnya adalah pusat paroki Santa Maria Assunta Alusi, yakni Alusi Krawain. Demikianlah saudara-saudari perarakan awal sebelum pesta Kerahiman Ilahi dilangsungkan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang saatnya kita akan merayakan puncak novena tepat pada pesta Kerahiman Ilahi. Saat ini pastor sedang diarak bersama sakramen menuju ke lokasi perayaan Ekaristi Kudus. Misa pada pesta Kerahiman Ilahi ini akan dikemas secara inkulturatif. Umat dengan tarian sambil bernyanyi menghantar pastor dan sakramen Maha Kudus yang tersimpan di dalam Sibori dan perayaan ini seluruhnya akan disematkan dengan cara misa inkulturasi. Saat ini monstran yang berisi sakramen Maha Kudus sedang diarak oleh mesinar dan tarian dari umat
menuju ke altar. Inilah monstran yang akan diletakkan di depan altar, dan kemudian umat akan menghormati sakramen Maha Kudus ini, dan di ujung perayaan nanti semua umat akan mendapat berkat dari sakramen yang Maha Kudus. Inilah kor dan tarian yang dihantar dalam bahasa daerah setempat sebagai sebuah persembahan kepada Sang Kerahiman Ilahi. Baik tarian pengantar maupun kor yang akan memeriahkan perayaan Ekaristi ini, dan para misdinar yang melayani altar semuanya memakai baju kostum adat Tanimbar. Inilah tarian pengantar monstran di mana sakramen Maha Kudus diletakkan. Umat dengan penuh khusyuk dan dengan tenang menghormati sakramen yang telah diarak dan diletakkan di atas altar sebagai tempat persembahan perayaan Ekaristi. Tarian pengantar imam dan pengantar sakramen yang Maha Kudus ini menggunakan alat-alat tradisional, jog, gitar, dan pipa. Pengantar sakramen Maha Kudus terus bernyanyi dengan riang gembira sambil menari sebagai wujud penghormatan kepada sakramen yang Maha Kudus. Mari kita sekarang perayaan Ekaristi Kudus akan segera dimulai. Perayaan Pesta Kerahiman Ilahi.
sedang berdiri menyanyikan lagu pembukaan. Yang memeriahkan perayaan Gusti Kudus pada hari Minggu Kerahiman ini, semuanya menggunakan pakaian adat. Mereka terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan orang-orang muda. Inilah misa inkulturasi untuk mengangkat potensi-potensi yang terkandung dalam adat dan budaya setempat untuk dipersembahkan kepada Sang Kerahiman Ilahi. Tetap berdiri. Tanda salib. Putra dan Roh Kudus. Semoga kerahiman ilahi Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekalian. Pastor sementara menyapa umat. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pencinta kerahiman yang saya kasihi. Perayaan hari Minggu Kerahiman Ilahi telah disuruhkan oleh Bapak Suci Yohanes Paulus II sejak Minggu Paskah kedua tahun 2000. Saat beliau menyatakan Beata Suster Maria Faustina sebagai Santa Faustina semasa menjadi biarawati di Polandia antara tahun 1931 sampai 1938 mendapatkan pesan Tuhan Yesus mengenai kerahiman ilahi. Melalui penampakannya kepada Santa Faustina, Yesus berpesan agar pesta kerahimannya dirayakan pada hari Minggu setelah Paskah. Hari ini kita nyatakan syukur atas kerahiman ilahi yang boleh kita hayati, yang telah kita terima dan kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Kerahiman, Engkaulah Tuhan. Karena jumlah umat begitu banyak sehingga kursi-kursi yang tersedia tidak mencukupi. Sekarang lagu Kyrie atau Tuhan kasihanilah kami yang dinyanyikan dalam bahasa daerah setempat dengan cara menari, diiringi dengan tipa gong. Kita melihat lagu Kyrie atau Tuhan kasihlah kami
yang dipersembahkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan gerak-gerik, dengan tarian, dan dengan nyanyian. Dengan gerak-gerik yang indah, ada pula yang menari dengan gerak tubuh yang indah, memakai baju tenunan asli daerah Tanimbar, dan di bagian kepala dihiasi dengan borong cendrawasih. Borong cendrawasih yang dikenakan pada bagian kepala semakin memperindah dan membuat perayaan ini tampak agung dan mulia. Tampaklah orang-orang muda sedang menunjukkan keterampilan mereka dalam memukul tipa, mengiringi kor penggerak dan regu tari-tarian untuk memuji, memuliakan Sang Kerahiman Ilahi. Umat dengan penuh keyakinan dan kepercayaan sungguh-sungguh, dengan kata-kata, dengan nyanyian, dengan gerak-gerik, dan dengan segala macam alat-alat kesenian dipakai untuk memuliakan Sang Kerahiman sendiri. Ada umat yang duduk, ada juga yang berdiri, dan ini yang sedang berdiri sambil bernyanyi, memukul tipa dan menari adalah kor penggerak dari Alusi Kelam. Baju kain yang dikenakan adalah tenunan asli dari daerah Tanimbar. Adalah karya keterampilan dari ibu-ibu dari umat
masyarakat dan mimbar sendiri. Kita lihat orang-orang muda ini dengan lincah dan dengan daya gerak yang memukau berdoa, memuji dan memuliakan Sang Kerahiman Ilahi. Inilah persembahan dari umat, persembahan yang terindah, yang teragung, yang termulia kepada Yesus, Raja Kerahiman Ilahi. Persembahkan kepada Sang Kerahiman dengan penuh semangat sambil melompat dan bernyanyi dan memukul tipa serta rebana. Umat dengan penuh sukacita memuliakan Tuhan. Inilah bagian dari inkulturasi mengembangkan dan meningkatkan kembali sumber daya adat dan budaya setempat untuk memuliakan Sang Kerahiman Ilahi. Inilah tarian adat istiadat budaya setempat yang dikemas secara bagus, secara rapi untuk dipakai secara liturgis. Marilah berdoa. Sekarang doa pembukaan dalam perayaan pesta sedang Paskah didoakan ini, sambil dinyanyikan Engkau oleh menyalakan Pastor iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Sekarang kita tiba pada ibadah
kepada serta mereka bacaan sehati pertama dan sejiwa. Bacaan dari Kisah juga Para para Rasul. lektor, pembaca dan Kumpulan pemazmur orang yang telah semuanya percaya akan Yesus mengenakan pakaian adat sehati setempat. dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu Inilah dari kepunyaannya altar adalah miliknya sendiri, dihiasi dengan tetapi gambar dan segala bendera sesuatu kerajinan. adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, Para penari tetap rasul-rasul berdiri di memberi tempat. kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjual itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang Mazmur antar bacaan yang dinyanyikan dalam bahasa daerah setempat. Inilah penyanyi Mazmur maka kete sasapiatkan. Penari menyanyikan dan menanggapi Mazmur antar bacaan dengan nyanyian dan dengan tarian. Mereka moratunanim sret malonja, Gambar kerahiman diletakkan di depan altar, dan di depan altar ini juga duduklah penari-penari dengan kepala berhiaskan bulu burung cendrawasih. Setiap Mazmur tanggapan dinyanyikan dalam bahasa daerah dengan nyanyian dan tarian. Inilah tarian adat setempat yang dikemas dengan rapi dan indah sebagai persembahan kepada Sang Kerajinan Ilahi
di hari Minggu kerahiman ilahi ini. Inilah altar saudara-saudaraku yang beriaskan terkasih, gambar kerahiman setiap dan orang yang percaya bahwa kerahiman Yesus ilahi. adalah Kristus, Kita mengikuti lahir dari sekarang Allah, dan bacaan setiap yang orang yang kedua. mengasihi Dia, yang melahirkan Pembaca dan mengasihi bacaan Dia juga yang juga lahir menggunakan daripadanya. Umat disilakan berdiri. pakaian adat setempat. Sekarang umat nyanyikan lagu Haleluya sebagai bait pengantar Injil. Haleluya. Lagu Haleluya Sebagai bait pengantar Injil juga seluruhnya dinyanyikan dalam bahasa daerah setempat dengan nyanyian dan tarian. Demikian tampaklah para regu penari menyanyikan bait pengantar Injil Haleluya dengan gerak-gerik tangan, kaki, kepala, dan seluruh anggota tubuh sebagai doa kepada Sang Kerahiman Ilahi. Mutaluk oratu nadal mamyaye sipur kalin suselau maka tadiat kam amor. Regu penari terus menari dengan gembira, dengan semangat. Demikian ada regu yang duduk di bawah altar Yesus juga menggerak-gerakkan bagian leher dan kepala yang dihiasi dengan bulu burung cendrawasih yang indah-indah. Fakar kamoratu namam karyaya tatarko dalam berkam. Inilah sebuah perayaan inkorporatif yang cukup besar, meriah, dan penuh dengan nuansa adat dan budaya setempat. Sekarang kita mendengarkan bacaan Injil. Injil Tuhan. Inilah altar pastor sedang membaca Injil. Yang hari ini Dan Yesus sekarang sendiri tetapkan. Saudara-saudara yang regu terkasih, terian Tuhan berjanji mengambil untuk posisi memberikan duduk pengampunan penuh atas dosa untuk mendengarkan dan penghukuman homili pada pesta kerahiman ilahi. tentang cinta dan belas kasih Allah Santa Faustina mencatat, dari Yesus berkata ada 3 kali Pastor kepada dia, Rogi. Aku akan menganugerahkan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang menerima sakramen tobat dan menyambut komunion Pastor kudus pada pesta menjelaskan kerahiman ilahi. Kemudian kali 3 yang kedua, Yesus juga bilang, jiwa yang menghampiri sumber hidup pada yang hari ini perlu
akan dianugerahkan pengampunan penuh atas dipahami oleh dosa setiap dan penghukuman. devosan kerahiman. Kemudian kali yang ketiga Yesus datang lagi dan Yesus katakan kepadanya, jiwa yang menerima sakramen tobat dan menyambut Roh Kudus akan mendapat pengampunan atas dosa dan penghakiman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Inilah karena Tuhan menyediakan kepada kita satu hari khusus, satu yang hari yang menggunakan luar biasa pakaian sekali, yang kita tidak boleh pernah lupa selama kita setempat masih hidup, yaitu Hari Raya atau Pesta Kerahiman Ilahi. Apa yang menjadi pesan inti dari Pesta Kerahiman Ilahi untuk kita sekalian? Anda duduk dan sedang dijamu oleh Tuhan. inilah Mungkin dalam altar situasi yang tidak sadar, tapi Tuhan di mana bilang Anda akan mengerti rahasia dan misteri monstran ini diletakkan. ketika Anda sudah ada di seberang sana. Saudara-saudari yang Altar yang terkasih, dihiasi dengan anak-anak, Bapak Ibu, gambar-gambar kita semua kerahiman. datang membawa beban-beban dosa. Dosa asal yang kita terima dari leluhur kita, Umat dosa-dosa sedang duduk sosial dengan yang dibuat tenang dalam masyarakat, dosa-dosa orang tua mengikuti kita, homili bapak yang mama disampaikan. kita, membuat anak dan cucu juga terkena Mendengarkan dosa-dosa yang menyebar. Dosa telah merasuk pesan-pesan dunia, kerahiman dan dosa membuat kita semua sakit, dan dosa akhirnya menghantar kepada manusia kepada kematian. Tapi Tuhan bilang, seluruh umat jangan manusia. takut. Aku telah menimbun jurang yang dalam itu dengan kerahimanku, dengan belas kasihku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua bergembira, kita bersukacita karena Tuhan tidak menghitung dosa-dosa kita. Umat Tuhan cuma diajak mau minta satu saja dari kita. Tuhan minta dari kita adalah kita percaya penuh untuk kepada masuk Dia. dan merasakan Air itu membasuh kita, cinta dan belas air kasih itu Allah, menyegarkan kita, dan air membersihkan kita, dan darah yang mengalami terpancar dalam kerahimannya Yesus memberikan kepada kita kehidupan yang lewat darah baru. dan air yang Darah memberikan terpancar kita dari kesegaran lambungnya yang baru. Air dan yang Maha darah Kudus. lalu melambangkan sakramen-sakramen gereja. Orang Inggris mengatakan ask for mercy. Kita harus dari hari ke hari memohon belas kasih dari Allah terus menerus. Allah memiliki kita bertobat, itu datang kepadanya dalam doa secara terus menerus. Menyesali dosa-dosa kita dan sebagian mohon umat kepadanya untuk mencurahkan belas kasihnya atas umat manusia. masih sebagian dan besar atas lagi seluruh berada di dunia sayap yang kiri sudah kanan kita selalu lakukan yang pada belum setiap tertangkap kita oleh kamera. novena. Setiap hari kita harus mohon belas kasih dari Allah terus menerus. Ini umat yang sedang berada di seberang jalan karena lokasi perayaan telah penuh, maka sebagian umat harus mengambil posisi duduk berlindung di rumah-rumah penduduk yang terdekat. Inilah lokasi utama perayaan Ekaristi dipersembahkan Tapi kamu juga harus tahu untuk karena doa itu keluar Sang dari Kerahiman. mulut Yesus. dalam perayaan meriah Yesus minta Pesta Kerahiman supaya Ilahi kita tidak anggap saat diri ini. kita sendiri. Kita juga harus membelas kasih kepada orang lain. Perbuatan belas kasih rohani contoh menguburkan orang mati, mendoakan orang yang telah meninggal. Perbuatan belas kasih jasmani contoh memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, pakaian bagi yang telanjang, Hari makanan bagi yang semakin lapar, panas, penginapan bagi yang tidak punya rumah. Saudara, Bapak namun Ibu, saudara-saudari yang terkasih, umat tetap pada dengan hari sabar, Minggu belas kasih ini Tuhan Yesus minta umat tetap dengan penuh kerendahan hati sudah memperhatikan belas kasih sejak hari duduk pertama teduh, novena sampai hari ini. tenang, Bapak Ibu telah hening, banyak memberikan mengikuti sumbangan dari hasil kerja keringat Bapak perayaan Ibu. Ekaristi, Dan sumbangan itu sudah memenuhi banyak gudang di mendengarkan pos renungan dan Nanti itu khotbah akan homili disalurkan bagi dari orang-orang sang lain imam. yang membutuhkan. Anda
menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan meminta dari setiap kita punya tangan, punya kaki, punya pikiran, punya hati, punya mulut, punya mata. Sekarang saatnya sang imam berdoa dan memberkati gambar-gambar kereman ilahi, rosario yang diminta Yesus sendiri untuk diberkati pada hari Minggu pesta kerahiman ilahi ini. Itulah sebabnya umat mengantar ke depan altar gambar-gambar kerahimannya, rosario dan gambar-gambar rohani lainnya untuk diberkati oleh sang imam. Inilah gambar-gambar kerahiman, rosario, kaplet yang dikumpulkan oleh umat untuk seterusnya saat ini akan diberkati oleh sang imam. Sekarang imam sedang memberkati gambar-gambar kerahiman yang tadi diarak dari setiap stasi, juga memberkati gambar-gambar dan rosario serta benda-benda rohani lainnya yang dihantar oleh umat ke depan altar. Keliling altar untuk memberkati semua gambar-gambar kerahiman yang telah diatur, yang sudah diletakkan oleh umat di depan dan di sekitar altar ini. Baiklah, penari tampak mulai berdiri, mulai bersiap-siap.
disediakan oleh umat. Sekarang masuk pada persembahan. Tempatlah regu tarian persembahan mulai bernyanyi, mulai menari sambil menghantar persembahan dari seluruh umat, persembahan belas kasih yang dituntut oleh Tuhan sendiri. Regu penari tarian persembahan ini bernyanyi menari diiringi oleh alat-alat tradisional setempat. Semua lagu dan nyanyian dibawakan dalam bahasa daerah setempat. Dan nyanyian yang dikumandangkan adalah hasil karya kita dari umat sendiri. Demikian alat-alat yang dipakai untuk mengiringi nyanyian ini adalah gitar dan biola yang dibuat sendiri oleh umat setempat. Inilah tarian persembahan dari stasi Abusi Pratigasi, sebuah stasi yang cukup terampil membuat biola dan memainkan biola. Semua ini umat lakukan untuk kemuliaan Sang Kerahiman Tuhan. Inilah tarian persembahan sekaligus penghormatan
Tampaklah di belakang rekruterian persembahan ini adalah para pembawa persembahan. Sekarang persembahan dari umat mulai diantar ke depan altar. Inilah hasil usaha, hasil kerja keras dari umat. Inilah hasil kebun mereka yang mereka persembahkan pada Minggu belas kasih ini kepada Sang Kerahiman Ilahi, untuk kemudian persembahan belas kasih ini disalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Persembahan ini berupa hasil kebun, berupa hasil laut, dan hasil karya lainnya. Semuanya umat persembahkan kepada Sang Kerahiman Ilahi sebagai perbuatan belas kasih. Persembahan belas kasih yang dihantar oleh umat sangat banyak. Sudah sejak dari hari pertama novena sampai hari ke-9, umat menghantar persembahan belas kasih mereka kepada Sang Kerahiman. Dan kini pada acara puncak Pesta Kerahiman Ilahi ini pula umat dengan penuh sukacita mempersembahkan seluruh hasil karya mereka kepada Sang Kerahiman. Umat melaksanakan perbuatan belas kasih dengan memberikan apa yang ada padanya kepada sesama yang sangat membutuhkan. Ada pisang, ada beras merah, ada beras putih, ada sayur, ada ikan, ada kacang hijau, ada petatas, ada ubi, ada kumbili, ada sabun, dan macam-macam harta kekayaan yang ada pada umat pada hari ini. Semuanya berkewajiban dengan sukacita melaksanakan perbuatan belas kasih. Inilah warisan para pembawa persembahan
persembahan belas kasih ini dikumpulkan, diberkati, dan kemudian akan disalurkan kepada panti asuhan dan kepada orang-orang tua jompo dan kepada orang-orang sangat membutuhkan. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Inilah persembahan belas kasih dengan hatimu yang penuh belas kasih yang umat berikan dengan penuh sukacita. Rezeki berkat yang Kau sendiri berikan kepada mereka, kepada saudara-saudarinya yang berkekurangan, yang sangat membutuhkan, dan akan disalurkan kepada sesama yang membutuhkan. Kami bersyukur dan terima kasih atas cinta dan sekarang belas kasih umat bagi yang mereka, menghantar persembahan dan rahmat berkat menunduk kepala dengan tenang untuk mendapat berkat dari Sang Imam. Menguburkan ladang mereka, hasil usaha karya mereka Kau lipat gandakan, baik di laut maupun di darat, agar mereka dapat menghidupi rumah tangga dan keluarga mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ubahlah kami semua agar mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kami karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat. Sekarang dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, lagu Kudus, Kudus, Kudus Allah. Semua lagu dinyanyikan dalam bahasa daerah setempat dan diiringi dengan tipa, gong, dan tarian. Inilah tarian yang dipersembahkan oleh umat sebagai pujian kepada Yesus Raja Kerahiman Ilahi. Umat tetap dengan penuh gembira, sukacita, dan semangat yang berkobar-kobar dibakar oleh api kerahiman ilahi, terus bernyanyi dan menari, memuji dan memuliakan Sang Kerahiman Ilahi. Inilah lagu yang dipersembahkan kepada Allah yang Maha Kudus. Penari tampil memuji kerahiman Tuhan dengan mengenakan pakaian adat, kain tenun hasil karya tangan mereka sendiri, mengenakan gelang, mengenakan bulu burung cendrawasih yang indah dan anggun. Semua itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan.
merasa capek, tidak merasa letih. Mereka semua telah dibakar oleh nyala api kerahiman rohani. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, segala pujian hormat hanya dipersembahkan kepada Sang Kerahiman Ilahi. Manam toran, Yang Kudus, mantong wampenin kate mamsilahi. Tapi umat semakin bersemangat. Mereka terus melompat, memuja dan memuliakan Tuhan. Terus melompat dan melompat tanpa merasa capek, karena telah dikuatkan, dibakar oleh api kerahiman Tuhan sendiri. Demikian orang-orang muda, kaum perempuan dengan setia dan tekun terus menari dan menari, semua untuk Sang Kerahiman. Saudara-saudari, inilah tarian tradisional yang dikemas secara rapi, indah, sebagai satu persembahan yang mewangi untuk Sang Kerahiman. Penggerak ini terdiri dari penyanyi, regu yang menyanyi, regu penari, regu pukul tuba. Regu tarian, regu pukul pipa,
kepada Sang Kerahiman Ilahi. Mereka tidak merasa letih, tidak merasa capek, karena telah dibakar oleh nyala api Sang Kerahiman sendiri. Sekarang saatnya umat menyambut tubuh Kristus. Semua pastor, suster yang hadir pada saat ini melayani sakramen. Inilah para penyanyi Kerahiman Ilahi ada pemain keyboard masih cilik SD dan para penyanyi saling bergantian memuji dan memuliakan Tuhan pada saat Ekaristi Kudus dilangsungkan. Yang dibunyikan oleh tim Paduan Suara Kerahiman Ilahi. Selama hari-hari novena berlangsung, vokal grup tim Kerahiman Ilahi inilah yang memeriahkan Ekaristi dengan lagu-lagu dan nyanyian yang merdu, penuh semangat. Dan sekarang setelah menyambut dan setelah doa penutup, umat dengan penuh sukacita memegang dan mengangkat gambar Kerahiman Ilahi sambil bernyanyi ria, sambil memuji Sang Kerahiman Ilahi.
semua umat, baik yang ada di area lokasi perayaan maupun di jalan-jalan dan di teras-teras rumah, semuanya bangkit berdiri, memegang gambar keriman ilahi yang telah diberkati, dan sambil bersukacita menari dan bernyanyi atas rahmat besar yang telah mereka terima dari Sang Kerahiman pada pesta kerahiman ilahi ini. Sukacita, kegembiraan, dan pujian umat tak terbendung lagi. Semua mengalir dari hati yang terbuka dan dipersembahkan seutuh-utuhnya hanya kepada Sang Kerahiman ilahi. Umat menyanyikan baik dalam bahasa Latin maupun dalam bahasa setempat. Inilah sebuah wajah sukacita umat setelah 9 hari mengikuti novena kerahiman ilahi. Setelah 9 hari membenamkan seluruh kehidupan mereka dalam samudera kerahiman ilahi. Setelah 9 hari mereka dibasuh, disucikan dan dibersihkan oleh Sang Kerahiman ilahi. Kini pada hari Minggu kerahiman ini mereka semua bangkit, bersyukur, bergembira, memuji, memuliakan, berdendang ria untuk kemuliaan Sang Kerahiman ilahi sendiri. Sukacita umat luar biasa, baik anak kecil, orang dewasa, orang tua, baik pria maupun wanita, semuanya bangkit berdiri, bergoyang ria, memuji Sang Kerahiman Tuhan atas cinta dan belas kasih yang tak terbatas yang telah Sang Kerahiman tumpahkan ke dalam hidup mereka, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga maupun secara parokial. Umat bernyanyi, berdendang ria. Mari berdendang adalah sebuah lagu khas dari Kepulauan Tanimbar. Mari berdendang adalah sebuah lagu yang sudah sangat familiar, yang akrab, yang telah menyatu dalam hati dan kehidupan seluruh umat Katolik Tanimbar. Karena itulah, atas sukacita yang begitu besar, mereka berdendang ria di hadapan Sang Kerahiman ilahi. Mereka ramai berdendang, puji dan bermazmur ya, karena Tuhan itu Maha Rahim. Sepanjang masa kami meluhurkan nama Sang Kerahiman.
musuh datang, mereka tak akan pernah takut, karena Tuhanlah Maharaim, penjaga setia mereka. Umat terus dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, pujian dan hormat, mempersembahkan semua kegembiraan dan keberadaan kepada Sang Kerahiman Ilahi. Sepanjang masa mereka menguburkan nama Sang Kerahiman. Umat yang akan mencari dunia nanti binasa. Mereka mencari surga, di sana ada riang gembira karena berjumpa dengan Sang Kerahiman sendiri. Rami Padendang dan Rami Padendang adalah ciri khas dari ungkapan kegembiraan dan sukacita umat Katolik Tanimbar. Sepanjang masa mereka menguburkan namanya. Bersama Tuhan, bersama Sang Kerahiman, mereka terus berjuang. Baik tua muda kecil besar, semuanya berdendang memuji nama Sang Kerahiman sepanjang masa. Sepanjang masa luhur namanya. Sekarang pastor mengajak umat untuk hening dan teduh sejenak, Marilah kita ke tempat kita masing-masing untuk mendapatkan berkat dari sakramen Maha Kudus yang ada dalam monstran ini. Umat serentak hening, teduh, dan dengan hati yang terbuka menerima berkat sakramen Maha Kudus dari Sang Imam. Umat dengan kusuk, dengan hening, dengan tenang, mengangkat hati untuk menerima berkat-berkat yang ditumpahkan Sang Kerahiman lewat pemberkatan sakramen yang Maha Kudus ini.
sungguh-sungguh hening, tenang, dan memberikan penghormatan yang secara istimewa kepada sakramen yang Maha Kudus. Umat sekalian, telah mendapat berkat dari sakramen Maha Kudus di penghujung perayaan pesta kerahiman ini. Semua umat bersukacita, bergembira. Demikian berkat sakramen mengakhiri perayaan Ekaristi ini. Tuhan memberkati. Salam kerahiman.